Seni dan kerajinan tangan di Cina diperkirakan umur dan perkembangannya setua sejarah Cina, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman dahulu kala hingga sekarang, kerajinan tangan Cina memang sudah tersohor. Hasil kerajinan tangan Cina saat ini masih menampakkan karya tak ubahnya seperti hasil karya dahulu kala. Berbagai jenis hasil kerajinan tangan eksklusif dari seluruh provinsi di Republik Rakyat Cina dipamerkan pekan lalu di Jakarta Design Center. Di pameran ini antara lain menampilkan hasil kerajinan dari batu giok, ukiran kayu yang menggambarkan para dewa, serta keramik tipis dengan proses yang rumit dan menawan apabila dipajang. Seni dan kerajinan tangan produksi sekarang ini tampaknya sudah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai sejarahnya. Kerajinan tangan ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Cina sejak dahulu. Ya udah. Pada umumnya, objek seni dan kerajinan tangan ini menunjukkan suatu keharmonisan dengan alam lingkungannya. Menurut Ketua Penyelenggara Pameran, Dharma Putra, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peningkatan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Cina semenjak pencairan diplomatik kedua negara dibuka kembali beberapa waktu lalu. Selain itu juga, dalam rangka memeriahkan Tahun Kunjungan Indonesia 1991. Tari Jawa gaya Surakarta pada awalnya berakar dari tari Jawa yang diciptakan oleh tokoh-tokoh besar dalam dinasti Mataram Baru, seperti Panembahan Senapati dan Sultan Agung Anyokrokusumo, atau lebih dikenal sebagai Hamengku Buwana ke-1. Perbedaan gaya antara tari gaya Yogyakarta dan Surakarta ini terbatas hanya pada tarian yang tumbuh dan berkembang di lingkungan istana saja, seperti Bedoyo Ketawang. Sedangkan untuk tarian yang tumbuh di luar istana, seperti Taledek, sulit dibedakan gaya mana yang dianutnya. Kini tari-tarian Surakarta masih tetap tumbuh dan berkembang, dibina dan dilestarikan di sekolah tari, paguyuban, atau sanggar tari. Dalam perkembangan koreografinya, tari Jawa gaya Surakarta ini kemudian dapat dibedakan atas tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru.
Melukis fotografi dan sinematografi itulah hobinya. Dari ketiga kegemarannya ini, pelukis Michael Tansil menuangkan idenya ke dalam kanvas untuk dijadikan objek lukisannya. Melalui kegemarannya itulah, lukisannya menjadi tambah sempurna dengan berbagai motif dan gaya yang menggambarkan berbagai sisi, sifat dasar, serta pengalamannya. Sebagian besar hasil lukisannya menggambarkan kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekeliling kehidupan manusia, seperti lukisannya yang berjudul Wanita Desa, Rumah-Rumah, serta Pemandangan. Ia memilih teknik lukisannya dengan cara menggoreskan sketsanya secara langsung ke dalam kanvasnya dari tuba cat minyak yang dipergunakannya untuk melukis. Kemudian untuk membentuk menjadi lukisan yang utuh, digunakannya sikat serta pisau lukisnya. Teknik semacam ini menjadi ciri khasnya, sehingga pada sapuan kanvasnya tidak terlihat ada goresan-goresan pendek atau tipuan dalam melukis. Inilah yang menjadi daya tarik lukisannya untuk disimak dan dinikmati para penggemar seni lukis. Nama Liadro dalam dunia porselen telah dikenal sejak puluhan tahun lalu. Kini karya-karyanya dipergelarkan dalam pameran yang dibuka oleh Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Leopoldo Stampa, di Jakarta pekan lalu. Porselen karya Liadro ini mempunyai ciri khas dan cita rasa seni yang tinggi, serta didominasi oleh warna-warna pastel. Daya tarik dari porselen ini terletak pada sentuhan akhirnya, serta penguasaan teknologi pembakaran yang sempurna. Sedangkan daya tarik lain dari produk Liadro ini terlihat langsung pada bentuknya yang mungil, ketipisan, serta desain yang halus. Hal ini tergambar pada seri 3 manusia klasik dan masa kini, Dunia Binatang, serta Gucci yang juga merupakan produk populer. Para pecinta porselen karya Liadro menilai bahwa ketipisan dan kehalusan porselen yang begitu luar biasa ini juga terkandung dalam kekuatan misterius serta puitis dan anggun. Daya tarik inilah yang menjadi alasan mengapa patung-patung porselen Liadro ini diminati di seluruh dunia. Dalam proses penginderaan seorang fotografer, gagasan yang melekat pada bangunan candi sering mengalami perubahan sesuai dengan kondisinya. Kondisi candi yang sedang dalam proses kemusnahan karena kurang perawatan serta kondisi yang mencerminkan ketidakacuhan manusia terhadap warisan budaya bagi seorang fotografer bisa menjadi objek dokumentasi yang menarik. Berbagai foto tentang candi itu dipamerkan saat ini hingga tanggal 25 Juni mendatang di Galeri Yasri, Cipete, Jakarta. Telah lama Yasir Marzuki menaruh perhatian terhadap candi sebagai objek karya fotonya. Menurut pengakuannya, memilih foto candi
karena ia menyukai benda peninggalan purbakala bangsa Indonesia. Sebagai pembuat film dokumenter, sikapnya memang konsisten, yaitu berusaha menyajikan fakta. Saya ambil candi juga karena yang saya ingin mencapai dengan foto-foto ini, siapa yang melihat foto itu, kemesraan saya terhadap dengan candi supaya itu bisa dipindahkan ke perasaan orang lain, supaya orang lain juga dapat menghargai. Menyimak karya-karya foto Yasir yang dipamerkan adalah menangkap kepekaan indriawi seorang fotografer terhadap berbagai aspek dan unsur rupa secara utuh maupun terpisah yang hadir pada candi. Bermacam-macam struktur bangunan dari perkembangan candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi salah satu spesifikasi bahan yang menarik untuk dijadikan objek. Memang, kerja seorang fotografer seperti Yasir bukanlah menghadirkan kembali candi, melainkan menafsirkannya ke dalam citra dua dimensi pada bidang datar berukuran kecil. Semangat petualangan dan membaur dengan berbagai suku terasing adalah awal dari lahirnya sebuah karya besar, pelukis Ahmad Sopandi. Melalui pameran lukisan ini, Ahmad Sopandi mengajak pengunjungnya merambah belantara etnis Indonesia. Ini adalah sebagian karya lukisnya yang merupakan ungkapan rasa cintanya terhadap alam budaya yang belum terjamah arus modernisasi. Karya lukisannya kali ini mencoba mengekspresikan konsepsi masyarakat Baduy dengan kehidupan alam makro yang diwujudkan melalui 3 macam pembagian dunia, yakni tempat manusia hidup jasmani dan rohani, tanah bumi tempat bersemayam jasad, serta dunia keabadian tempat karuhun atau leluhur berkumpul. Kehidupan alam Baduy ini diungkapkannya lewat sketsa dan goresan pada kanvas, dengan figura lukisannya terbuat dari limbah potongan kayu jati yang biasa dipakai untuk kayu bakar yang diolah tanpa menghilangkan unsur serat kayunya. Tentunya ini dimaksudkan hanya untuk tidak meninggalkan unsur alam. Pameran yang berlangsung saat ini hingga 20 Juni mendatang di Pasar Seni Ancol, Jakarta, menampilkan 55 lukisan. Sikap seorang seniman memang kadang lain dari yang biasa. Pamerannya kali ini tidak dibuka oleh seorang tokoh di abad modern, namun seorang protokoler suku Baduy yang sengaja didatangkan oleh pelukis Ahmad Sopandi untuk membuka pamerannya. Selamat malam.